Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Teddy Slamet Riyadi. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas lafaz am dan lafaz khos. Apa itu lafaz am secara bahasa? Lafaz am adalah secara bahasa adalah umum, dan secara istilah adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan arti luas yang tidak ada batasannya, seperti contoh Al-Insan dalam surat Al-Asr ayat 2 dan ayat 3. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lafaz insan ini yang artinya manusia meliputi dan mencakup seluruh manusia, maupun non-muslim ataupun yang muslim. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk lafaz-lafaz am. Ciri-ciri lafaz am dalam Al-Quran, yaitu yang pertama terdapat dalam lafaz kullun dan jami'an, seperti dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan lafaz jami'an dalam ayat walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan apa saja yang ada di muka bumi ini dijadikan Allah untuk seluruh manusia. Untuk lafaz am yang kedua yaitu lafaz mufrad yang dimarifatkan oleh alif lam yang menunjukkan jenis, seperti contohnya pada kata az-zaniyatu dalam surat An-Nur ayat kedua, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Setiap pezina laki-laki maupun perempuan maka diwajibkan untuk didera sebanyak 100 kali atau dicambuk sebanyak 100 kali. Bentuk lafaz am yang ketiga yaitu lafaz jama' yang dimarifatkan oleh alif lam yang menunjukkan jenis. Yang tadi lafaz mufrad, yang sekarang lafaz jama'. Contohnya seperti lafaz al-mutallaqatu dalam Quran ya berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Siapapun wanita yang ditalak oleh suaminya harus menunggu untuk menikah selama 3 kali quru. Kita lanjutkan ke pembagian am. Pembagian am yaitu ada am syumuli dan am badali. Am syumuli yaitu berlaku bagi seluruhnya. Contoh, hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Kata manusia itu umum, maupun yang masih kecil, udah tua, ataupun yang masih muda, itu umum. Itu seruan untuk bertakwalah kepada Allah. Yang kedua itu am badali, berlaku untuk pribadi namun perintahnya secara umum, seperti hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini orang-orang seperti apa orang-orang tersebut? Yaitu orang-orang yang beriman, yang baligh, yang mampu mengerjakan puasa, atau yang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan lafaz khos atau takhsis. Takhsis ini adalah metode mentakhsiskan lafaz am menjadi lafaz khos. Takhsis berasal dari kata khos, yaitu khusus atau mengkhususkan lafaz am menjadi lafaz khusus. Lafaz am, para ulama sepakat tentang bolehnya mentakhsis lafaz am. Sebagian ulama merumuskan ada 5 hal, 5 yang tidak memerlukan pentakhsisan, yaitu masalah kesempurnaan dan keagungan Allah. Dan yang kedua, keharaman menikah dengan ibu kandung dan ibu susuan. Dan yang ketiga, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan yang keempat, Allah pasti menjamin rezekinya kepada makhluk-makhluknya. Dan yang kelima yaitu Allah penguasa alam semesta maupun di langit dan di bumi. Sekarang kita lanjut ke pembagian bentuk takhsis. Takhsis terbagi menjadi 2, yaitu takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Takhsis muttasil adalah pengkhususan yang tersambung. Contohnya dalam surat Al-Asr, yaitu innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kalimat innal insana lafi khusr adalah lafaz am, lalu ditakhsis dengan illal ladzina amanu. Dengan demikian maka manusia yang rugi hanyalah manusia yang tidak beriman kepada Allah.
Atau tahsis mutasil yang kedua yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah baik dalam finansial ataupun fisik. Kalimat walillahi 'alan nasi hijjul bait adalah lafaz am dan ditahsis dengan lafaz man istata'a ilaihi sabila, yang mampu berangkat ke Baitullah dalam hartanya ataupun fisiknya. Kalau belum mampu dalam keduanya, tidak wajib untuk berangkat ke Baitullah. Tahsis munfasir adalah tahsis dengan ayat atau hadis lain yang berkaitan. Tahsis munfasir ini boleh tahsis Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, atau hadis dengan Al-Quran. Tahsis Al-Quran dan Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 221 ditahsis dengan Quran surat Al-Maidah ayat 5. Atau tahsis Al-Quran dengan hadis tentang ketentuan waris yang menyatakan bahwa anak laki-laki memiliki hak sama dengan dua bagian anak perempuan. Ketentuan ini ditahsis oleh hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang menyatakan pembunuh tidak dapat waris apabila anak tersebut membunuh orang tua, walaupun dia memiliki ahli waris, namun dia tidak dapat harta waris dari orang tuanya karena telah membunuh orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.